Halo semua. Halo. Hai semua. Selamat datang di SD Kupu-Kupu. Nama saya Arya Pradana. Saya merupakan salah satu alumni daripada angkatan pertama SD Kupu-Kupu yang lulus pada tahun 2011. Setelah saya menyelesaikan sekolah saya di SD Kupu-Kupu, saya melanjutkan studi saya di SMP Kolese Kanisius dan lalu juga melanjutkan di SMA Kolese Kanisius Jakarta. Saya lulus dari SMA Kolese Kanisius pada tahun 2017 dan setelah itu sampai dengan sekarang saya sedang meneruskan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengambil peminatan Hukum Internasional Publik. Bagi saya salah satu hal yang sangat menarik dari SD Kupu-Kupu dan sangat berbekas pada saya merupakan cara pengajarannya dan juga nilai-nilai yang ditanamkan. Nilai-nilai seperti tentang kejujuran dan juga disiplin waktu, serta nilai-nilai seperti nasionalisme dan juga toleransi sangat dipupuk selama masa pendidikan saya di SD Kupu-Kupu. Dan bagi saya hal-hal tersebut yang membentuk karakter saya hingga sampai saat ini. Halo, perkenalkan aku Pasya, angkatan pertama SD Kupu-Kupu, dan sekarang aku jadi ketua BEM di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dan aku mau ceritain cerita-cerita aku tentang teman-teman aku ini sih, sama mereka 15 orang ini. Bahkan foto-fotonya aku simpen sampai sekarang. Sebenarnya kita tuh semua ngerasa deket banget sih sama sekolahnya, sama dosen-dosennya, sama satpam, sama OB, sama wali kelas. Bahkan kayaknya kita dulu tuh juga sering main ke ruangan kepala sekolahnya gitu, saking dia welcome-nya gitu. Tapi selain hubungan sama orang-orang di sekolah itu, secara pribadi satu hal yang aku bisa simpen sampai sekarang itu gimana SD Kupu-Kupu ngajarin aku cara bertoleransi sih. Itu sebenarnya nggak diajarin, kayak nggak ada mata pelajarannya gitu, tapi it comes naturally dari environment-nya, dari orang-orangnya. Guru-gurunya tuh bener-bener bukan ngajarin cuman cara menghafal, membaca, menghitung, tapi bener-bener ngajarin cara berperasaan gitu. Dan itu bukan yang dulu aku sadar sih pas SD, tapi ya baru pas SMP, SMA, pas aku udah realize gitu aku diajarin apa dulu, ya aku baru merasa grateful tentang aku pernah SD gitu di SD Kupu-Kupu. Dan itu menjadi salah satu 6 tahun dalam hidupku yang sebenarnya paling banyak ngasih pelajaran sih. Yang sebenarnya ya dulu kan aku nggak milih SD Kupu-Kupu, ya itu pilihan orang tua. Tapi aku sangat bersyukur mereka milih itu sih sebenarnya. Namaku Garin Duyanto Farmastiawan, aku putra dari Pak Bambang dan Bu Yanti, dan cucu dari Yang Daud dan Yang Sul. Mungkin orang-orang bilang saya terpaksa untuk sekolah di SD Kupu-Kupu karena itu dipegang oleh yayasan keluarga saya. Namun di balik perkataan itu, meskipun ada benarnya, saya merasa bersyukur juga karena jatuhnya sekolah SD Kupu-Kupu itu memiliki pembelajaran yang pendekatannya lebih personal dibandingkan sekolah umum pada lainnya, sehingga saya merasa metode pembelajarannya lebih baik. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan seperti eksperimen misalnya, bahkan kadang-kadang kita juga belajar itu di luar kelas, langsung ke lapangan, karena kita kan kebetulan ada taman dan ada juga peliharaan-peliharaan hewan yang dipegang oleh sekolah. Jadi sifatnya lebih fun, sehingga buat saya yang pada saat itu masih kecil lah kasarnya, ilmu-ilmu yang saya pelajari jadi lebih mudah untuk ditangkap oleh saya gitu. Oleh karena itu saya rasa kalau misalkan orang tua murid lain mau memasukkan anaknya ke sekolah yang bagus, menurut saya SD Kupu merupakan salah satu pilihan yang terbaik. SD Kupu-Kupu. Nama saya Asita Darussamra Harja. Saya adalah angkatan 10. SD Kupu-Kupu telah memberikan saya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik saya dengan mengikuti kejuaraan dalam mata pelajaran seperti IPA dan matematika, serta membantu mengembangkan kemampuan non-akademik aku dalam mata pelajaran seperti seni budaya dan agama. Sekarang saya di SMP Kanisius kelas 7. Saya sangat terbantu dengan pelajaran yang diberikan SD Kupu-Kupu dalam berbahasa, berpresentasi, berkarya, dan berkemampuan komputer yang sangat membantu saya dalam masa PJJ ini. Selamat datang di SD Kupu-Kupu.
Nama saya Nuni, saya ibu dari 2 anak yang semua pernah bersekolah di SD Kupu-Kupu. Alasan saya menyekolahkan anak-anak saya di SD Kupu-Kupu karena satu, selain dekat dari rumah, kedua yang menjadi pusat perhatian kami adalah bahwa SD Kupu-Kupu bukan sekolah yang mendasarkan pada satu ajaran agama tertentu. Ini adalah sekolah nasional dengan muatan lokal yang sangat kuat dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat pada anak-anak. Di sekolah SD Kupu-Kupu ini, semua anak akan merasakan berbagai kegiatan yang sifatnya mengandung nilai-nilai nasionalisme yang tinggi. Jadi, sangatlah menyenangkan untuk menyekolahkan anak-anak kami di Kupu-Kupu. Anak-anak saya kemudian meneruskan ke SMP Kanisius Jakarta dan mereka bisa meneruskan ke sekolah-sekolah yang sifatnya konvensional, yang metode belajarnya berbeda dari SD Kupu-Kupu. Jadi jangan khawatir dengan bersekolah di Kupu-Kupu, anak-anak bisa survive di sekolah-sekolah lain, sekolah-sekolah lanjutan yang jauh mungkin dipandang lebih sulit atau lebih menantang. Karena di SD Kupu-Kupu sebenarnya anak-anak disiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan, misalnya multikultur, ya, mengenal berbagai banyak agama yang lain, mengenal keberagaman di Indonesia, dan mengenal keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Halo, saya Fasti. Saya orang tua dari Vigo Gavra Inzaghi, alumni SD Kupu-Kupu 2014. Ketika tahun 2008, saya itu mencari SD yang mengajarkan pluralisme. Artinya fondasinya itu adalah keanekaragaman budaya, agama, suku, dan ras. Nah, SD seperti itu rasanya mungkin agak jarang ya gitu. Tapi saya dengar ada SD Kupu-Kupu yang ketika itu relatif baru. Saya juga dapat tantangan sih dari orang tua lainnya yang mengatakan, hey, ini belum ada alumninya, seperti apa prestasinya, A, B, C, D, dan semuanya itu. Tapi bagi saya itu nggak terlalu penting. Saya melihatnya itu bahwa ketika saya masuk ke SD-nya itu, nomor 1 adalah dekat dengan alam, terbuka. Ya kelasnya sih memang ada AC-nya gitu loh, tapi bukan tipe gedung-gedung tinggi. Ataupun juga mendasarinya dari suatu yang segala macam internasional atau bahasa Inggris. Saya ingin anak saya itu menjadi anak Indonesia, bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tahu budayanya. Itu harus ditanamkan dari kecil, itu bagi saya ya gitu loh. Nah ketika masuk, saya itu juga merasakan bahwa semuanya itu terjawab. Anak-anak itu merasa senang, terbuka ya dengan suasananya, guru-gurunya, kelasnya pun juga bukan kelas yang tipe banyak muridnya. Semoga sukses ya, bisa sekolah di SD Kupu-Kupu. Bye. Saya Yuliana, ibu dari Panji, kelas 4 SD Kupu-Kupu. Alasan saya untuk memilih SD Kupu-Kupu sebagai sekolah anak saya yang pertama dilihat dari metode pembelajaran, di mana metodenya sangat menyenangkan buat anak-anak, kemudian juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk banyak bereksplorasi melalui kegiatan pembelajaran yang bukan hanya terpaku pada pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, tapi juga melalui kegiatan eksperimen atau juga melalui field trip. Kemudian sekolah SD Kupu-Kupu juga aktif dalam perlombaan-perlombaan baik yang dilakukan maupun di dalam maupun di luar sekolah, di mana memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan bakatnya dan minatnya. Kemudian SD Kupu-Kupu juga memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang cukup beragam, di mana anak-anak bisa mengasah bakatnya bukan hanya dari sisi akademis maupun juga non-akademis. Kemudian juga tenaga pengajar dan juga staf sekolah yang menyenangkan, hubungan yang sangat kekeluargaan,
Dan terakhir juga lingkungan sekolah yang sangat asri, sejuk, di mana anak-anak bisa bermain di lapangan sekolah, kemudian juga banyak mengenali hal-hal yang ada di lingkungan sekolah seperti tumbuhan-tumbuhan di sekitar sekolah dan juga beberapa hewan-hewan yang ada di sekitar sekolah, dan itu memberikan pengalaman yang sangat menyenangkan buat anak-anak dalam bersekolah.